Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, Ibu mau memperkenalkan diri dulu nih. Jadi hari ini ada 4 orang guru yang akan mengajar anak-anak, yaitu Ibu Hilwa, Ibu Najma, Ibu Anggi, dan Ibu Zulfa. Nah, sebelum memulai pembelajaran juga, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, kita selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu nih, tapi absennya nggak di Zoom ya. Ibu akan mengirimkan link absensinya di grup WhatsApp. Jadi nanti anak-anak jangan lupa ya untuk mengisinya. Nah, sekarang kita langsung lanjut nih. Ada yang udah tahu belum? Kita bakal belajar apa? Wah, ada yang udah tahu, ada juga yang belum nih. Pasti udah pada penasaran kan? Nah, hari ini itu kita akan belajar mengenai tugas kita sebagai umat beragama di sekolah. Nah, ada yang penasaran gak sih? Ada yang penasaran gak nih? Apa sih yang bakal kita pelajari dari tema tersebut? Wah, udah pada penasaran ya. Nah, gimana kalau misalkan kita tepuk semangat dulu? Oke, Ibu ababain ya. Tepuk semangat. 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 Wah, kayaknya udah pada semangat semua nih ya. Nah, jadi kita ini kan akan belajar mengenai eh, tugas kita sebagai umat beragama di sekolah. Nantinya kita akan mengetahui nih gimana sih tugasnya, sikapnya kita sebagai umat beragama. Nah, nanti habis ini akan ada penjelasan dari Ibu Anggi. Mohon disimak baik-baik ya. Untuk Ibu Anggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yola. Nah, anak-anak, Ibu mulai ya penjelasannya untuk materi kita kali ini. Anak-anak, di Indonesia terkenal dengan beragam budaya. Keberagaman Indonesia meliputi keragaman budaya, suku, adat istiadat, bahasa, dan agama. Nah, setiap agama memiliki cara beribadah, hari raya, dan kebiasaannya masing-masing. Nah, seperti yang kalian tahu nih, umat Islam itu hari rayanya apa yo? Ya, betul, Dimas. Hari rayanya yaitu Idul Fitri. Terus ada hari raya Imlek, ada hari raya Natal, ada hari raya Nyepi, dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat perbedaan umat beragama itu di sekolah atau di lingkungan tempat tinggal kita. Contohnya di sekolah sebelum belajar kan tadi kayak Ibu Hilwa ya, berdoa dulu bersama-sama. Namun tetap berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Gitu. Jadi berbeda agama, doanya juga berbeda. Nah, meskipun setiap umat memiliki perbedaan, ada tugas sebagai umat beragama yang perlu dilakukan bersama-sama agar Indonesia tetap bersatu. Seperti maknanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada 4 nih tugas kita sebagai umat beragama. Yang pertama, tugas untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, seperti yang kita tahu ya sebelumnya, masyarakat Indonesia punya berbagai latar belakang, suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Namun, perbedaan itu bukan menjadi halangan untuk hidup dengan rukun. Caranya dengan menghormati dan menghargai kebiasaan, cara beribadah, dan hari raya semua umat beragama. Kemudian, kita juga harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan atau memilih-milih teman dari agama yang dianutnya. Nah, misalnya nih, Maria dari agama Kristen, terus Abdullah dari agama Islam. Mereka
harus saling berteman walaupun berbeda-beda. Agar apa? Agar bisa hidup rukun dan damai. Tuh. Nah, antar umat beragama ini juga tidak boleh saling memaksakan kehendaknya satu sama lain. Misalkan kayak karena agama Islam prioritas, lebih banyak agamanya, lebih banyak orang yang menganut agama Islam. Kita tidak mau berteman dengan agama Kristen, itu tidak boleh. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai agama orang lain. Yang kedua, tugas kita untuk sebagai umat beragama yaitu menghargai semua umat beragama. Nah, salah satu hal yang menjadi tugas umat beragama adalah toleransi. Nah, di sini siapa nih yang udah pernah dengar kata toleransi? Ayo tunjuk tangan, Ibu pengen tahu. Toleransi itu apa ya? Ya, betul, Dodo. Toleransi itu bersama-sama. Nah, artinya toleransi itu adalah sikap menghargai kepercayaan atau kebiasaan orang lain yang berbeda-beda dengan kita. Contohnya, setiap agama memiliki ucapan salamnya masing-masing. Kita bisa mengingat setiap salam yang diucapkan oleh teman-teman kita yang berbeda agama untuk menghargai mereka. Misalnya, agama Islam itu salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus di Kristen itu ada salam sejahtera. Terus kalau misalkan di Buddha itu ada Om Swastiastu, Namo Buddhaya gitu. Nah, eh, kita juga bisa menggunakan ucapan salam yang umum saat bertemu teman yang berbeda agama. Misalnya kita nggak tahu nih salam mereka itu apa. Kita bisa menggunakan salam yang umum seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nah, selanjutnya tugas kita yang ketiga sebagai umat beragama yaitu menghormati teman yang beribadah. Sebagai umat beragama, kita harus menjalankan kewajiban kita masing-masing, seperti umat beragama Islam. Kalau umat agama Islam itu ibadahnya gimana ya? Di mana ya umat Islam ibadahnya? Ya, betul kata Aini, di masjid. Terus ada juga yang ibadahnya di gereja, ya. Terus ada yang ibadahnya di pura, ada yang ibadahnya di wihara, terus ada yang ibadahnya di mana lagi? Kelenteng, betul. Nah, uh, kemudian kita juga harus menghargai waktu ibadah teman-teman kita. Misalnya ketika sedang bermain, misalnya nih, siapa ya? Riko sedang bermain. Terus ada salah satu teman Riko yang harus melaksanakan ibadah. Misalkan kayak Ibnu mau sholat nih. Nah, terus Riko tuh harus menghargai Ibnu yang pengen sholat. Jadi berhenti dulu mainnya, tunggu Ibnu yang lagi sholat. Gitu. Kemudian saat hari raya, kita harus menghargai ibadah ataupun perayaan hari besar teman kita. Tidak boleh kita mengolok-oloknya. Tuh. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, tugas untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hidup antar umat beragama, kita harus saling membantu. Misalnya, jika ada teman yang kesusahan, kita harus saling menolongnya. Kemudian antar umat beragama juga harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi kita semua harus saling membantu dan bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama yang kita anut. Misalkan kita lagi ngeliat nenek-nenek kesusahan untuk nyebrang, tapi kita lihat nenek-nenek itu ternyata agamanya Kristen atau nenek-nenek itu ternyata memiliki suku dan ras yang berbeda dengan kita. Terus kita jadi nggak mau nolongin mereka. Itu tidak boleh, karena di setiap agama pasti kita dianjurkan untuk berbuat kebaikan ya anak-anak ya. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan nih cuplikan video tentang toleransi. Tadi kan udah dijelasin ya sama Ibu ya, apa itu toleransi. Nah, sekarang anak-anak bisa nyaksiin videonya nih. Boleh dibantu share screen-nya Ibu Hilwa atau Ibu Najma. Diperhatikan ya anak-anak untuk video pembelajarannya.
Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Tuh ngalah hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngale. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya kak. Nah, yang itu tuh Ra. Satu lagi. Yang ini ya kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Leade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas kak. Iya nggak usah kak. Lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Sama-sama Kak. kakak. Sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Aloy ya. Heeh. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Si Mei, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa ini. Satu lagi.
Wah, keren banget videonya nih Bu Anggi. Nah, anak-anak, setelah kita menyaksikan video dari Nusa dan Rara, tentunya banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil nih dari video tersebut. Coba Ibu Najma mau tanya, apakah ada yang bisa menyebutkan pelajaran apa saja dari video Nusa dan Rara yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu sebagai umat beragama yang memiliki keberagaman di Indonesia. Ayo, siapa yang bisa? Oh, Cika mau jawab. Ya, nah, betul banget Cika, saling membantu. Kita harus saling membantu antar umat beragama. Seperti Nusa dan Rara yang membantu kurir yang beragama Kristen saat barang-barangnya jatuh dan tanpa mengharap imbalan. Nah, selanjutnya nih, ada lagi nggak nih yang ingin menambahkan jawaban Cika? Ayo. Wah, Bambang. Boleh Bambang, silakan. Betul banget nih Bambang, mau berbagi. Seperti Nusa dan Rara juga yang mau berbagi barang-barangnya nih. Untuk Aloy dan juga Lingling yang habis tertimpa musibah kebakaran. Wah, hebat sekali ini anak-anak ibu. Berarti kalian benar-benar menyimak dengan baik ya videonya. Good job. Nah, selanjutnya, sepertinya Bu Zulfa ingin menyampaikan. Iya nih, Ibu Najma, sebelum kita selesai nih, Ibu mau tanya, ada nggak sih yang bisa kasih kesimpulan dari materi yang udah kita pelajarin hari ini? Oke, Dea. Iya, silahkan jawab. Betul banget, Dea. Toleransi ini tuh penting dalam kehidupan kita ya. Melalui pembelajaran ini, kita jadi tahu kan kalau menghargai perbedaan itu adalah kunci untuk hidup berdampingan secara harmonis. Dengan belajar tentang tugas kita sebagai umat beragama di sekolah, kita juga bisa belajar untuk menghormati kepercayaan dan keyakinan orang lain. Makanya kita harus tetap menerapkan nilai-nilai toleransi ini dalam kehidupan sehari-hari ya, biar kita bisa nyiptain lingkungan yang inklusif dan saling menghargai. Terima kasih ya anak-anak ibu yang sudah aktif di pembelajaran hari ini. Ingat ya, tugas kita sebagai umat beragama itu apa? Toleransi. Betul. Nah, di pertemuan selanjutnya kita nanti belajar secara tatap muka ya di sekolah. Kayaknya sampai di sini aja nih pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa bersama yuk. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berempat, Ibu Zulfa, Ibu Hilwa, Ibu Anggi, dan Ibu Najma pamit undur diri ya. Dadah.